Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, kembali lagi bersama saya Halifa Adam Ahmad dengan NIM F1G1230047. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah database dengan menggunakan MySQL dengan bantuan exam tentunya, di mana kita akan membuat sebuah tabel dengan kolom berupa dengan kolom yang memiliki constraint, yaitu auto increment, check, dan juga kemudian ada alter table juga, alter table modify dan alter table add. Kemudian ada pengkondisian dengan check dan juga default tentunya. Oke, pertama-tama kita start dulu di Apache dan MySQL-nya di exam. Kemudian kita tunggu portnya. Setelah itu kita buka cmd, kita masuk ke directory exam-nya. Oke, sudah. cd exam, cd mysql, cd bin, dan di sini mysql min root. Nah, karena di sini saya sepertinya akan membuat database baru saja. Nama databasenya adalah mungkin tugas 2 lah, tugas 2 ini tugas 3, tugas 3 praktikum. Sudah, kita enter, kita use tugas 3. Oke, sudah. Nah, di sini kita akan membuat table dengan perintah atau query. Pertama, create table. Nama tablenya di sini mungkin saya akan membuat nama yang paling normal lah, client mungkin. Create table client atau pengguna lah. Pengguna. Setelah itu kita buka kurung, kemudian masukkan ID sebagai primary key-nya, tapi nanti dengan tipe data integer tentunya. Kemudian jumlahnya atau not null sajalah, kita buat menjadi not null. Kemudian kita koma. Setelah itu apa lagi, mungkin nama. Oke, mungkin di ID integer ini, disinilah kita akan gunakan auto increment ya. Caranya seperti ini, auto increment, tuliskan seperti ini. Kemudian kita buat variabel baru dengan nama mungkin. Nah, di sini apa sih gunanya auto increment? Karena kakak asdosnya suruh jelaskan. Jadi auto increment ini dia akan mengisi otomatis atau menginputkan otomatis dari insert into dari si variable integer ini. Nah, jadi apabila nanti kita insert into dan nilainya ini kosong, dia akan mulai dari angka default yang kita tentukan. Misalnya kita defaultnya 0, nanti selanjutnya dia 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Oke. Mungkin kita lanjut ke variabel berikutnya. Nah, variabel nama dengan tipe data varchar. Kemudian limit dari digitnya adalah 255 seperti biasa. Sebenarnya saya lebih suka menggunakan 50 atau 35 sesuai karena tidak mungkin ada nama sampai 50. Kita buatkan juga defaultnya di sini seperti ini. Nah, defaultnya ini apa maksudnya? Default ini jadi kalau nilainya terisi kosong atau insert intunya terisi kosong dari variabel nama ini, nilai yang akan muncul dalam si variabel nama ini di sini kita masukkannya. Misalnya saya masukkan pengguna atau tanpa nama lah, tanpa nama. Nah, nanti dia akan terprint sebagai tanpa nama si nilainya si nama ini. Oke. Setelah itu kita koma, kita buat lagi variabel baru, mungkin variabelnya umur ya, umur. Nah, di umur ini kita akan gunakan tipe data integer dan kita akan gunakan constraint check di umur ini. Jadi di umur ini kita akan cek dia, kita akan cek. Jadi
yang boleh masuk di umur itu hanya boleh di atas 18 tahun. Oke, caranya bagaimana? Seperti ini. Umur lebih besar daripada 18 atau lebih besar sama dengan boleh. Seperti ini ya. Umur integer, cek umur lebih besar dari 18. Oke, benar. Kita koma lagi. Setelah itu gaji, variabel gaji atau ya gaji sajalah. Gaji desimal, tipe datanya desimal, dan juga kita masukkan digitnya 10,2 contohnya ya. Nah, nanti di gaji ini ada berapa digit pertama setelah koma atau setelah titik. Nah, ini jadi 10 digit pertama sebelum koma, dan setelah koma ada 2 digit. Nah, seperti itu. Setelah itu defaultnya ya kita tambahkan juga defaultnya lah ya. Defaultnya mungkin gajinya berapa kira-kira? 2000 saja ya, 2000. Nah, ini 20.000. 2000.0. Nah, ini yang maksud saya. Jadi ini di digit pertama ini maksimalnya bisa 10, dan di belakang titik ini bisa 2 sesuai dengan di sini. Setelah itu kita koma dan kita masuk ke variabel baru. Mungkin variabel apa kira-kira? Kita membutuhkan 7 ya. 7 kolom karena kenapa? Kita butuh 1 auto increment, kemudian 3 nilai default dan 2 cek. Dan nanti kita akan gunakan alter table modify untuk mengubah nilai dan alter table add untuk menambahkan kolom. Oke. Kita masuk ke variabel baru, mungkin apa ya biasanya di klien pengguna. Status kah? Oh ya, status aktif atau tidak aktif. Jadi kita buat variabel baru status yang karena ada 2 kemungkinan dan kita akan gunakan cek nanti di sini. Oh tidak, kita akan gunakan default. Jadi antara aktif atau tidak aktif. Nah, jadi kita gunakan tipe data enum. Nah, di enum ini ada 2. Misalnya aktif dan tidak aktif, koma tidak aktif. Oke, seperti ini. Dengan nilai defaultnya itu tidak aktif. Dengan nilai defaultnya tidak aktif. Ya, seperti ini. Koma. Kita masuk ke variabel baru, mungkin jenis kelamin. Ya, hampir saya lupa jenis kelamin. Jenis kelamin dia itu tipe data char ya. Jadi antara L atau P. Nah, di sini kita gunakan ini lagi. Kita gunakan cek di sini. Jadi kalau misalnya gender yang kita pilih ini perempuan, dia kenapa? Dia laki-laki kenapa? Oke. Cek char, kita pilih 1 karena char memang begitu. Kemudian cek, kita masukkan jenis kelamin. Jenis kelaminnya sama dengan ini, kita masukkan di in ini. Jadi gendernya ada 2, in antara laki-laki atau perempuan, koma perempuan. Kemudian kita tutup kurung 2 kali, kita titik koma. Oh iya, jangan lupa kita ininya si ID-nya belum kita jadikan kita belum jadikan dia sebagai primary key. Nah, kita tutup 2 kali dulu, kemudian kita koma lagi, kita masuk ke variabel kita buat variabel baru karena ini baru 6, namanya email dengan tipe data varchar, simple saja. Kemudian jumlahnya sama kayak tadi 50. Setelah itu koma, kita jadikan si ID ini menjadi primary key. Caranya tuliskan ini primary key dalam kurung ID, kemudian koma, dan kita buat indeks juga 1 berupa email, indeks dalam kurung email. Kita tutup kurung 2 kali dan titik koma.
Oke, sudah. Kita mungkin sebelum itu kita desk terlebih dahulu. Desk tugas 3. Desk lah, tabel tugas 3. Create table. Oh, sorry, harusnya pengguna, desk pengguna. Titik koma. Nah, sudah ya. Si Inam ini aktif tidak aktif. Coba kita show create table. ini saya tidak tahu. Saya tidak tahu query yang ini. Yang ini saja kita pakai, yang desk pengguna. Entah apa itu yang show create table itu kemarin, lupa. Nah, karena sudah, tapi kita belum gunakan yang query yang alter table modify dan alter table add. Kita buatlah terlebih dahulu. Alter table pengguna, kemudian modify. Kita modify alter table pengguna, modify kolomnya, cari nama kolomnya misalnya, atau kita add dulu lah biar enak. Alter table pengguna, terus kita add alter table pengguna, add kolom, misalnya kolom apa yang kita mau tambahkan, kolom alamat ya, kolom alamat varchar dalam kurung 50. Iya, ini belum ada alamat. Aduh, salah. Alter table pengguna, add kolom, add alamat varchar mungkin. Waduh, salah. Alter table pengguna. Oh, tutup kurungnya mungkin satu. Add kolom. Nah, benar. Kita desk lagi, desk pengguna. Kita lihat sudah ada kolom alamat di sini. Karena itu alamat tadi kita ubah. Kita coba gunakan query atau dari awal lah. Alter table modify. Alter table, nama tablenya dulu, alter table pengguna. Modify. Maaf. Alter table pengguna, modify nama kolomnya, modify kolom, misalnya kolom apa ya, kolom yang baru kita buat lah, kolom alamat. Kita buat dia menjadi tipe datanya saja lah, alamat menjadi integer mungkin, hanya sebagai contoh saja, dengan jumlah 50. Atau beginilah, alter table modify kolom alamat, kita ubah jadi tipe data alamat set tuh apa ya kalau ganti namanya, begitulah, ganti tipe data saja, alamat menjadi date. Coba apa yang terjadi. Nah, kita coba lihat. Nah, alamat tipe datanya menjadi tanggal, luar biasa. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait tugas ketiga praktikum basis data. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.